Awam itu pada umumnya memandang syariah itu sebagai sesuatu yang fix, yang sudah rinci dan lengkap, fix, tidak bisa berubah sama sekali. Nah, ini menimbulkan berbagai macam kesalahpahaman yang berantai, termasuk kesalahpahaman tentang fatwa ini. Ada persepsi bahwa fatwa itu harus sesuatu yang wajib diikuti. Makanya ketika orang ngomong tambang haram, ya kita harus lihat secara fikih. Tambang haram itu kan soal haramnya itu karena cara pengelolaan dan intifaknya. Alhamdulillah, syukurullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah mab'ad. Para kiai yang saya hormati, Kiai Abdul Ghafur Maimun, Kiai Abdul Abdullah, Nyai Umniyati Ismail, Kiai Hodri Arif, dan lain-lain, para peserta halakoh. Ini halakoh ulama, ulamanya ada berapa ini? Jadi sebetulnya order saya ke RMI ini untuk menyelenggarakan satu halakoh yang lebih secara konseptual, lebih umum sebetulnya, yaitu menyangkut bagaimana kita mengoperasikan fikih di dalam konteks realitas kita hari ini. Jadi sebetulnya ya enggak spesifik untuk bahas fatwa MUI itu sebetulnya, walaupun terus terang memang pemicunya itu. Kenapa ini memicu? Karena ini menimbulkan diskusi yang kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial untuk dijawab gitu. Ini diskusi fatwa kok jadi begini gitu. Lalu nature apa istilahnya, tabiah fikhiyahnya itu di mana gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, dan ini bisa kemudian meluas terkait dengan bagaimana kita mengoperasikan fikih di dalam mengadres masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, ketika dunia sudah berubah menjadi ya sedemikian rupa ini, kompleks, konstruksinya baru dan unprecedented dan tidak ada presiden sebelumnya. Lalu bagaimana kita mengoperasikan fikih? Nah, ini penting untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh, karena warisan yang paling berharga dari umat ini, umat Islam ini sesungguhnya ya fikih itu. Kalau ndak ada fikih itu, umat tidak akan bisa berbuat apa-apa, melihat atau menghadapi berbagai macam waqa'i yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini kalau ndak ulama ya memang ya ndak paham begini nih, makanya ini harusnya ya ulama ini yang halakoh ini ya. Karena kalau persepsi awam mengenai hal ini memang bisa ndak sesuai dengan apa yang semestinya. Misalnya sekarang persepsi awam tentang syariah, awam itu pada umumnya memandang syariah itu sebagai sesuatu yang fix, yang sudah rinci dan lengkap, fix, tidak bisa berubah sama sekali. Nah, ini menimbulkan berbagai macam kesalahpahaman yang berantai,
termasuk kesalahpahaman tentang fatwa ini. Ada persepsi bahwa fatwa itu harus sesuatu yang wajib diikuti, ya, sehingga saking wajibnya sampai diperlukan ada gerakan pembela fatwa misalnya gitu dulu, ya kan, karena itu. Nah ini menurut saya tanggung jawab ulama untuk membuat klarifikasi. Syariat itu apa? Fikih itu apa? Ya, kita tahu bahwa ya kalau ulama ngerti, tapi ya tolong ini yang awam-awam ini, yang goblok-goblok ini dikasih tahu juga gitu. Syariat itu sebetulnya adalah keseluruhan wawasan konseptual dari nilai-nilai fundamental agama, kan kira-kira gitu. Ya, yang ini kemudian dirumuskan oleh para ulama di samping berupa tafsir tentang nusus baik Quran maupun hadis, sunnah, juga rumusan-rumusan teoritis seperti qawaid, ya usul secara umum, kemudian qawaid, kemudian maqasid dan lain-lain. Ini rumusan-rumusan untuk menggambarkan syariat itu seperti apa. Dan kemudian juga perlu ada klarifikasi juga kepada awam bahwa syariat itu ada yang tauqifi, ada yang ijtihadi. Nah, yang fix itu yang tauqifi, yang memang dari sono yang sudah ditetapkan. Tapi ada yang ijtihadi, yang belum ditauqif, yang harus dicerna dengan ijtihad, yang metodologinya sudah dibuat oleh para ulama. Ya. Nah, memang dalam hal ini misalnya ada kontroversi bahwa usul atau metodologi ijtihad itu tidak diterima atau paling tidak disukai oleh sebagian kelompok Islam atau sebagian gerakan-gerakan Islam yang ada. Misalnya ada artikulasi kembali kepada Quran dan hadis. Ini sebetulnya ya dengan kata lain menolak usul. Maunya langsung kepada teks nusus Quran dan hadis. Menolak usul yang sudah diteorikan oleh para ulama. Tapi ini semua harus klarifikasi kepada umat, ya, supaya umat ini ketika diajak untuk mengikuti agama, ini sungguh-sungguh diajak untuk mengikuti hidayah, bukan diajak untuk melakukan konsolidasi politik. Nah, seringkali karena ada kepentingan-kepentingan politik, lalu artikulasi-artikulasi keagamaan termasuk pengatasnamaan hal-hal yang sebetulnya sifatnya fiqhiyah ini sebagai alat, sebagai senjata untuk konsolidasi politik. Itu sering terjadi. Nah, ini kalau tidak dibereskan, ini akan menjadi masalah berkepanjangan. Nah, ada beberapa isu fundamental yang relevan dengan perubahan konstruksi sosial, politik, dan budaya yang kita alami dewasa ini. Bahwa sekarang ini kita hidup di tengah satu konstruksi masyarakat yang sama sekali berbeda dengan konstruksi masyarakat ketika korpus fikih yang ukurannya raksasa itu mencapai puncak perkembangannya.
Ahlan wa sahlan Ki Mudatsir, selamat datang di gedung PBNU. Monggo. Monggo langsung ke atas Ki. Salah seorang suriah kita, Ki Mudatsir dari Pamekasan. Nah, perbedaan konstruksi sosial itu, ya, itu sebetulnya menuntut pendekatan yang juga berbeda seharusnya secara fikih. Ya. Kalau pendekatannya masih menggunakan pendekatan sebagaimana konstruk yang ada di masa lalu, kesimpulan-kesimpulan fikihnya itu juga bisa salah arah atau tidak kompatibel dengan realitas yang ada. Nah, begini-begini ini dari sisi metodologis itu harus dimulai sejak dari cara kita mengidentifikasi masalah yang hendak diadres. Di dalam pengalaman Basul Masail NU itu terjadi beberapa kali. Salah satu yang menurut saya cukup fenomenal dan cukup krusial, misalnya itu adalah Basul Masail ketika Munas di Lombok beberapa waktu yang lalu. Karena diagendakan dalam Basul Masail itu pembahasan mengenai hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa orang tua biologis itu wajib menafkahi anaknya, atau bahwa walau anak zina itu harus diakui sebagai anak dari ayah biologisnya. Kalau tidak salah semacam itulah keputusan MK itu kurang lebih. Ya. Waktu itu kan ada kasus, ada seorang ibu yang menuntut nafkah dari seorang bapak untuk anaknya dengan klaim bahwa ini adalah anak si bapak itu, walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah. Ya. Itu pun sebetulnya ya kita tidak tahu apakah tidak ada bukti pernikahan itu berarti tidak menikah secara sah atau menikah secara sah tapi nggak dicatat, itu kan kita nggak tahu. Ini kira-kira sama dengan nasab Ba'alwi itulah kira-kira yang jadi. Yang itu sudah kaidahnya kemarin sudah ditekankan oleh Kiai Afifuddin Muhajir sebetulnya itu adamul wujdan la yadullu atau la yakunu dalilan ala adabil wujud gitu. Ini tidak ada bukti pernikahan yang sah, ya, tidak tahu menikah apa enggak kita tidak tahu, tapi bukti catatannya kan tidak ada. Nah, lalu menuntut nafkah dan MK menyatakan wajib dinafkahi karena walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah, karena terbukti bahwa ini anak biologis, maka wajib bapaknya memberikan nafkah. Nah, ini dibawa ke Basul Masail di Lombok itu. Dan sebelum Basul Masail itu sudah gembrengeng di antara kiai-kiai ini bahwa wah ini keputusan MK ini tidak sesuai dengan fikih. Udah begitu, tidak sesuai dengan fikih Islam ini. Kenapa? Karena nasab itu dasarnya adalah akad. Kalau tidak ada akad, ya tidak bisa intisab. Gitu. Kalau tidak ada intisab, ya tidak ada kewajiban nafkah. Gitu. Ramai begitu sehingga kemudian diam-diam muncul semangat untuk menentang keputusan MK. Nah ini Masya Allah, ini sebetulnya tidak terbuka. Semangat ini rasan-rasannya kiai ini tidak terbuka, tapi sudah cukup untuk membuat abahnya Gus Gofur itu begitu khawatir. Sehingga beliau memerlukan untuk datang sendiri ke Lombok dan menunggui Basul Masail di Lombok itu supaya tidak ada artikulasi yang menentang, yang kemudian bisa ditafsirkan menentang apalagi melawan pemerintah.
Karena khawatirnya begitu, ini mau jadi semangatnya itu men-challenge keputusan MK, bahwa keputusan MK ini tidak islami, kira-kira begitulah kira-kira. Dan itu Kiai Maimun itu bicara panjang lebar mengingatkan kiai-kiai untuk berhati-hati di dalam menyikapi persoalan ini, jangan sampai memicu sesuatu yang tidak perlu. Nah pada waktu itu keputusannya tidak decisive ya, jadi ngambang memang. Lalu saya bicara dengan teman-teman di LBM waktu itu, saya bilang ini masalahnya itu sebetulnya bukan apa-apa, ini gara-gara kalian salah bikin rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu keliru karena dirumuskan di situ pertanyaan itu apakah keputusan MK itu sudah sesuai dengan fikih Islam? Pertanyaannya begitu. Itu rumusan yang salah, saya bilang. Lah terus rumusannya itu harusnya pertanyaannya itu bolehkah pemerintah mewajibkan ayah biologis menafkahi anak zinanya? Ini kan gitu pertanyaannya itu harusnya. Boleh enggak pemerintah mewajibkan? Nah, kemudian kalau pemerintah mewajibkan, apakah wajib menaatinya? Kan gitu pertanyaan yang tepat itu. Lah kalau pertanyaan begitu gampang jawabnya jelas. Ya. Kalau bahwa pemerintah itu boleh mewajibkan sesuatu yang mubah, mewajibkan ya walaupun apa dinyatakan kayak di teorinya Al-Mawardi itu walau lam yunazzal, walau lam yarid fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemerintah itu kalau menetapkan sesuatu yang mubah itu enggak usah nyari dalil sudah. Ya, kayak kewajiban berjalan di pinggir kiri itu kan enggak dicari dalilnya enggak bakalan ada gitu. Tapi boleh pemerintah ini. Walaupun ya sebetulnya ya mubah asal hukumnya itu. Kalau pemerintah sudah mewajibkan jadi wajib. Mewajibkan orang pakai helm naik motor itu kan sama. Ya makanya ini pertanyaan harus begitu. Nah kadang-kadang, nah ini dan ini banyak contohnya lah. Nanti ada banyak kalau diteliti lebih lanjut banyak itu di dalam kitab, di dalam buku kumpulan hasil Bahsul Masail Mu'tamar itu aja kalau kita baca itu ada kasus-kasus yang sebetulnya ya aneh. Ya. Nah atau jawabannya itu aneh karena pertanyaannya juga aneh gitu. Misalnya itu ada pertanyaan bagaimana hukumnya menyerahkan urusan negara kepada orang kafir, itu pernah ada itu Bahsul Masail. Ini gimana kok bikin pertanyaan begini ini gitu. Ya. Nah, terus jawabannya aneh juga, jawabannya tidak boleh katanya. Jawabannya kan repot ini. Lah terus urusan negara itu apa? Apa dikira urusan negara itu cuma jadi presiden gitu? Memangnya jadi bupati itu bukan urusan negara? Jadi carik lurah itu apa bukan urusan negara? Jadi tukang ketik di kantor pemerintah itu urusan negara bukan? Ini kan jadi kacau balau. Kenapa? Karena pertama-tama menurut saya mindsetnya, mindset cara berpikirnya itu masih mindset lama. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa realitas konstruksi sosial politik yang kita miliki sekarang, negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu belum masuk di kepala para orang-orang yang mengaku fuqaha itu. Belum masuk di dalam kepala mereka. Konstruksi ini konstruksi apa itu mereka belum menginternalisasi. Sehingga ketika mereka ketemu dengan soal-soal begini, mindset mereka itu masih mindset zaman Turki Utsmani. Gitu. Ini masalah besar buat kita. Nah, kemudian banyak masalah-masalah fikih itu tidak dilihat hakikatnya dalam tasawur itu, tapi didasarkan pada klaim-klaim. Ya, misalnya apa? Kemarin itu, ini yang men-trigger ini.
soal salam ini ya. Ini yang men-trigger. Jadi dianggap haram pakai salam macam-macam itu karena mencampur adukkan ibadah. Karena mencampur adukkan ibadah, itu alasannya. Ya. Nah, kenapa? Karena ada klaim karena bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah ibadah, maka diklaim yang lain-lain juga ibadah. Padahal tidak ada ibadah itu. Tanya kepada teman-teman Kristen, apakah salam sejahtera itu masuk dalam liturgi? Tidak. Tidak ada liturgi itu. Shalom. Tanya teman-teman Katolik, apa shalom itu masuk liturgi? Paus itu tidak pernah buka pidato pakai shalom, itu tidak pernah. Begitu juga yang lain-lain, begitu juga yang lain. Makanya ini pertanyaannya yang harus bukan apakah ini mencampur adukkan ibadah atau enggak. Kemarin saya ajukan perbaikan pertanyaan, apakah boleh ya, memulai pidato dengan ungkapan-ungkapan yang secara simbolis dimaksudkan untuk menunjukkan kerukunan antar umat beragama, gitu aja. Terus diklaim misalnya bahwa apa? Yang paling utama klaimnya itu soal itu loh. Namo Buddhaya. Itu dianggap ibadah. Ibadah bagaimana? Buddhisme itu tidak mengenal deity. Jadi tidak ada peribadatan di dalam agama Buddha, yang ada meditasi. Karena tidak mengenal deity. Namo Buddhaya itu terpujilah Buddha. Buddha itu siapa? Buddha itu Siddhartha Gautama yang tidak dipertuhankan oleh orang Buddha. Jangan dikira loh orang Buddha menyembah Buddha itu, enggak. Buddha ini cuma pemikir lah, katakan gitu ya, kalau kita mau ya soal dapat wahyu atau tidak Allahu alam. Tapi yang pikiran-pikirannya kemudian dianggap sebagai panutan oleh para penganut Buddhisme ini. Enggak ada ibadah. Jadi kalau pencampuran adukkan ibadah, ibadah apa yang dia campur? Wong yang lain bukan ibadah. Nah ini hal begini, ini kenapa ini terjadi? Karena mindset. Di para fuqaha itu mindsetnya itu masih mindset Turki Utsmani. Belum menginternalisasi mindset negara kesatuan Republik Indonesia, itu masalahnya. Walaupun ngakunya NKRI Harga Mati itu, tapi masih Turki Utsmani. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, ini berkembang macam-macam. Nah, ke depan ini menjadi krusial lagi. Kenapa? Karena sekarang ini berbagai aktor yang sangat kuat ini bertarung untuk melakukan mainstreaming dari gagasan-gagasan agar menjadi mindset dari masyarakat. Gagasan-gagasannya sebetulnya asal-usulnya yang tidak terlalu jelas. Ini sebetulnya gagasan-gagasan sekuler, gagasan-gagasan. Tapi ketika mereka melakukan strategi mainstreaming, lalu tokoh-tokoh agama ini termasuk ulama-ulama ini digiring-giring untuk memberikan persetujuan kepada gagasan itu, sehingga seolah-olah gagasan ini juga bagian dari agama. Ini sudah tarung sejak lama. Dan kita harus berpikir jernih dalam soal ini. Misalnya apa? Misalnya soal feminisme, soal emansipasi wanita. Ya, yang kemudian di mainstreaming. Pertama-tama bahwa agama-agama ini harus membuat pernyataan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Kemudian di mainstreamingkan gagasan bahwa dalam semua kedudukan itu harus ada kuota gender. Ini mainstreaming. Nah padahal ya kalau kita bicara fikih dan bicara tentang nilai-nilai fundamental dalam Islam, kita punya rujukan-rujukan kita sendiri yang tempo hari sudah saya
sampaikan kemana-mana. Rujukan kita itu pokoknya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, gitu aja. Itu artinya akses untuk mengembangkan kapasitas diri harus dibuka secara adil, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan kalau sudah semua dapat akses untuk meningkatkan kapasitasnya, ya tinggal diukur kapasitasnya. Prinsip berikutnya adalah tausidul amri ila ahli, gitu aja. Siapa yang capable? Makanya Nyai Umniati di sini bukan karena perempuan. Karena alimah maka disertakan dalam halaqah ini. Kalau goblok ya tidak mungkin kita minta di sini, gimana? Ini bukan soal kuota, soal kapasitas. Itulah kalau perempuan-perempuan ini memang punya kapasitas. Dulu itu tahun 70-an ada namanya Nyai Mahmudah Mawardi, yang di Jawa Tengah itu dikenal sebagai seorang nyai yang alimah. Dan kiai-kiai di Jawa Tengah pada masa itu kalau Basul Masail tidak merasa puas kalau tidak dihadiri oleh Nyai Mahmudah ini. Itu adalah ibunya Pak Kiai Khalid Mawardi, Ketua Umum Ansor tahun berapa itu. Yang dia itu Ketua Umum Ansor yang pertama kali menyatakan mendukung Golkar itu Pak Khalid Mawardi. Itu ibunya namanya Nyai Mahmudah. Itu alimah. Dan kiai-kiai itu waktu itu sangat senang dan bangga kalau Basul Masail ada Nyai Mahmudah, karena kapasitasnya diakui. Jadi jangan dikira ini soal modern atau tidak modern, gimana. Tahun 38 itu Muktamar sudah memberi panggung kepada Nyai siapa namanya itu, 2 orang Nyai dari Jawa Barat itu. Pidato di depan kiai-kiai 38, tahun 38. Yang lain belum ada. Nah ini, tapi orang membuat mainstreaming seolah-olah bahwa ini penindasan gender dan sebagainya. Nah, bahwa agama ini agama yang tidak mau menerima keadilan gender ini, agama yang kolot ketinggalan zaman, ini bukan soal itu. Sebetulnya bukan soal itu. Ini ada faktor-faktor lain, mungkin ada faktor budaya, mungkin ada faktor keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi itu tidak meninggalkan prinsip bahwa pergaulan laki-laki sama perempuan itu harus hati-hati. Jadi jangan seenaknya duduk jajaran begini terus guyon-guyon, jangan seenaknya. Ini bukan soal itu. Ini soal hak mendapatkan akses untuk mengembangkan kapasitas diri, bukan soal memperlonggar pergaulan. Itu soal yang berbeda. Ya. Ini bagian dari mainstreaming. Nanti ada mainstreaming lagi soal sekarang yang gilame soal tambang. Karena ada mainstreaming lingkungan hidup. Bahwa seolah-olah lalu jadi tambang yang merupakan energi fosil itu diharamkan. Ini strategi mainstreaming sudah berlangsung lama sekali sebetulnya. Ya. Apalagi ada kerusakan lingkungan hidup dan sebagainya. Nah kita harus punya cara untuk menanggapi ini dengan jernih. Ya. Dan kita punya modal untuk itu berupa legacy Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu fikih ini. Kalau orang bicara hal-hal abstrak seperti etika, moralitas itu kan abstrak semua. Ukurannya apa? Nah kita punya ukuran yang jelas itu tuh, yang saya bilang sudah kayak AI itu. Ya, kalau masalah dimasukkan del itu keluar jawabannya itu udah pisang, fikih itu udah lengkap ininya, metodologinya itu. Asal tasawurnya beres, jawabannya beres. Kalau ada jawaban yang nggak beres kayak begini nih, itu karena tasawurnya nggak beres. Kan gitu. Padahal menurut Kiai Sal gimana itu at-tasawwur itu al-hukmu
ya itu far'un antasawuri, nggak bisa dipisahkan. Tasawur nggak beres, hukumnya jadi nggak beres. Ini hal yang penting sekali untuk kita pahami supaya kita jernih. Kalau kita jernih, ini kita tidak gampang bingung lihat diskursus yang semua lalu jadi diberi muatan politik ini. Mainstreaming macam-macam isu itu sudah masuk ke dalam ranah pertarungan politik. Kalau kita ikut-ikutan itu, kita jadi korban politik. Ulama ini lalu jadi instrumen politik. Enggak boleh begitu. Kita punya warisan ilmu yang jelas kok, fikih jelas kok. Makanya ketika orang ngomong tambang haram, ya kita harus lihat secara fikih. Tambang haram itu kan soal haramnya itu karena cara pengelolaan dan intifaknya dan penggunaannya. Jadi asal usulnya, cara mengelolanya dan penggunaannya itu yang bikin haram. Tapi memanfaatkan batu bara itu tidak otomatis haram. Nah kalau soal asal usul cara dan penggunaannya itu bukan cuma batu bara, ayam goreng itu bisa haram. Kalau ayamnya nyolong, nyembelihnya enggak bener, gitu, dipakai misalnya lalu dipakai tombokan judi misalnya jadi haram semua walaupun ayam goreng gitu loh. Nah maka di tambang ini ya harus kita lihat bagaimana asal usulnya. Nah, kalau asal usulnya halal, wong ini pemerintah itu kepingin mencari jalan breakthrough untuk memecah kebekuan dari asymmetric distribution of resources. Jadi ini kan ada ketimpangan distribusi resources nih. Tapi yang sudah menikmati terlanjur kuat sekali. Itu perusahaan-perusahaan tambang yang ada itu sudah menguasai jutaan hektar. Yang mereka boleh di masa lalu entah dengan cara apa, wallahu a'lam gitu loh. Gitu loh. Nah itu terus gimana caranya supaya ada distribusi yang lebih adil? Nah di sini pemerintahan Pak Jokowi lalu cari akal, mereka dikasih deadline, harus bisa menggarap lahan yang menjadi haknya sebagai izin, yang izinnya sudah dia dapat sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak memenuhi target, maka lahan yang sudah dikasih izin itu akan dipotong, itu namanya relinquish. Dan akhirnya dipotong beneran, nggak tercapai, dipotong beneran. Lahan yang tadinya dikuasai oleh pengusaha dipotong. Lah sesudah dipotong mau dikasih siapa? Kalau dilelang lagi, ya jatuh ke tangan pengusaha itu lagi, gimana sih? Ini tidak terjadi redistribusi. Terus dikasih siapa? Kalau dikasih cuma sembarangan juga jadi masalah. Maka dijadikanlah kalau orang Jawa itu ya, ormas agamanya dipakake gitu loh. Itu artinya dijadikan sasaran. Tapi ya sasaran masuk akal karena kalau ormas pasti dia pakai untuk urusan agamanya dan sampai kepada umatnya. Gitu pikirannya itu. Kalau diserang ya biar nyerang ormas agamanya, jangan nyerang pemerintah, kan gitu maksudnya. Maksudnya kan begitu. Nah apa? Nah kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Ya, barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambah. Ya, kita maulah, kita ajukan Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini ya, orang ini udah melarat berapa lama ini sampai imajinasi kaya aja nggak punya.
Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU kok iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat nggak punya imajinasi. Nah kalau asal usulnya beres, berarti sudah selesai satu masalah toh. Berarti asal usulnya halal, nggak nyolong ini. Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram, kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram. Apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu? Ini kalau ada yang ngomong begitu itu saya sebetulnya ya orang NU itu kalau melaratnya lama ya gitu ya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Tidak percaya nanti lihat, masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional gimana? Nah lihat aja nanti. Nah pemanfaatannya untuk apa? Belum udah tuduh itu nanti jangan sampai dimakan sama pengurusnya sendiri. Lihat aja nanti gitu. Kita ini kan sudah atur semuanya. Gimana struktur bisnisnya gimana, ya, bagaimana koperasi dibentuk dan sebagainya supaya menjamin ini tidak akan dibawa lari oleh pribadi-pribadi. Udah kita atur. Tidak percaya nanti lihat aja. Ya. Atau simak lagi itu kombes-kombes hasil-hasilnya perkum-perkum yang ada itu lihat. Ya, jadi saya ini kan sebetulnya lama-lama jadi agak jengkel karena ya saya sebetulnya ini omongan saya dari waktu ke waktu itu kan sebetulnya berseri. Cuma orang itu kan jarang mau memperhatikan gitu. Nah kalau saya harus jelaskan dari awal sampai akhir, itu sampean itu kuliah doktoral belum tentu selesai. Gitu. Nah ini kalau tidak diperhatikan ya orang tidak bisa nangkap gimana narasinya. Nah sekarang ada perang narasi. Kemarin saya didatangi orang ini soal strategi narasi ini gimana caranya. Terus saya tanya, terus maksudnya strategi narasi itu gimana? Ya orang bikin narasi gimana kita mengkonter narasinya? Kita kan sudah punya konter narasi. Iya tapi kok kalah kuat di di berbagai platform publik seperti medsos dan lain-lain itu. Nah kalah kuat karena apa? Karena yang menyuarakan kurang apa? Saya kejar terus. Sampai ujung-ujungnya masalahnya soal buzzing. Kenapa artikulasi kita di berbagai platform itu kalah kuat? Karena orang bikin buzzing, kita tidak buzzing. Orang pakai buzzer, kita enggak. Terus sejak kalau gitu kita bangun, buat apa buang duit buat buzzing itu saya bilang. Kalau soal nalar, ya kita yakin dengan nalar kita berpikir dengan landasan yang jernih kok. Tapi kalau buang-buang duit untuk buzzing, untuk biaya buzzer, buat apa? Nyangoni Gus Gofur aja kita masih mentol. Buang-buang duit buat buzzing. Orang mau ngomong apa terserah. Saya ini sudah saya hitung sejak awal begini-begini ini. Selesai muktamar 25 Desember 2021. Tanggal 1 Januari 2022 saya pidato di Jogja, teman-teman yang datang kalau ingat. Dan saya sudah bilang waktu itu saya akan dablek 5 tahun, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya tidak mau tarung buzzer buat apa. Nah, tapi intinya saya sampaikan ini bahwa ini ulama-ulama ini jangan sampai kehilangan kejernihan di dalam mengoperasikan ilmunya ini sampean ini pewaris dari ilmu yang sebetulnya menjadi pegangan dari seluruh umat ini di dalam menjalankan agama ini. Dan NU ini adalah organisasi yang didirikan untuk itu.
untuk memberikan panduan yang sesuai dengan pegangan yang muktabar ini. Nah, maka di dalam berfikih kita harus jernih betul. Kita harus jernih betul. Kita harus menyadari dan mulai mengorek-ngorek. Makanya kita bikin wacana fikih peradaban untuk mengorek mindset yang memenjara kita, tapi sebetulnya sudah tidak bisa lagi dipakai gitu. Nah, saya minta maka nanti diskusinya itu jangan terlalu spesifik ya. Soalnya kalau terlalu spesifik nanti orang kejar-kejaran dikira kita mau perang melawan MUI gitu kan. Tapi saya minta lebih konseptual. Bagaimana kita harus mengembangkan kejernihan berpikir fikih ini, dan bagaimana kita membangun strategi mainstreaming kejernihan fikih ini sekurang-kurangnya di kalangan ulama kita sendiri, supaya ulama kita juga menjadi lebih jernih, tidak sembarangan. Ini saya terima kasih kepada RMI, Kiai Hodri dan kawan-kawan atas upayanya menjalankan forum ini. Yang mudah-mudahan nanti kita punya bahan-bahan penting untuk kita catat dan kita kembangkan di masa depan ya. Ya sekurang-kurangnya harapan dari para ulama yang hadir ini, kalau yang goblok-goblok ya boleh aja ikut nanya, tapi ya untuk mendapatkan pengajaran lah dari para ulama ini ya. Jadi kalau sudah diajari jangan bantah lagi gitu. Ini repotnya ini orang goblok merasa terus setara dengan kiai-kiai, ini repot ini. Sudah dikasih tahu masih bantah terus. Nah ya, yang penting sekarang itu ya mohon maaf itu kadang-kadang ini kan kebawa ini omongan orang Rembang. Saya ngomong goblok-goblok itu bukan untuk merendahkan ya. Ini sekedar untuk menyadar untuk bukan penghina lah ya, bahasa penghina. Bukan untuk menyadarkan diri kita masing-masing supaya tahu diri gitu. Gitu ya, termasuk menyadarkan diri saya sendiri itu. Ada banyak hal dalam soal agama ini saya nggak berani sentuh karena saya tahu saya goblok dalam soal itu. Nah, biarkan yang memang alim, yang memang ashabul maqam untuk membahas itu, mereka yang membahas gitu. Karena pada dasarnya dunia ini jadi tidak baik-baik saja ini karena orang-orang goblok kebanyakan ngomong gitu. Kalau orang goblok ini diem aja, sebetulnya dunia ini akan lebih baik gitu ya. Itu ada kok syairnya itu gimana Gus itu yang di Ta'lim itu antara alimun mutahaddiku dan jahilun mutanasiku. Jadi gimana saya lupa bunyinya syairnya, pokoknya fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku gitu. Ada bencana besar itu karena orang alim delomor, mutahatiku itu delomor seenaknya sendiri, itu bencana besar. Tapi lebih besar bencana lagi kalau ada orang goblok-goblok yang terlalu khusyuk gitu. Kenapa? Karena orang goblok khusyuk itu dikiranya oleh orang banyak, wah alim ini kok khusyuk, ini kayaknya alim, terus dimintai fatwa padahal goblok kan gitu. Makanya itu akbaru minhu. Saya pernah dengar sendiri abahnya Gus Gofur bilang, dunia rakar Quran masalah yuk, ngomong goblok-goblok tuh khusyuk itu apa caranya. Orang jahil tampilannya khusyuk terus dikira oleh orang banyak, dikira alim, dimintai fatwa. Karena jahil seneng dia, wah aku dianggap begitu, terus berfatwa seenaknya sendiri, itu akbaru minhu ya. Nah ini sekedar untuk mengangkat gitu, karena orang cenderung lupa, apalagi dengan medsos ini kan sudah nggak ketahuan, semua orang merasa setara semua, bakul geduk dengan profesor gitu, merasa sama aja, yelan nggak karu-karuan. Profesornya juga karena gengsi lalu melayani aja, yelannya orang nggak karu-karuan. Nah ini
Ya, ini saya kira perlu kita sadari kembali ya, supaya apalagi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini yang segala sesuatunya itu harus sungguh-sungguh didasarkan pada syariat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.